Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Nah, untuk pembelajaran matematika hari ini materinya adalah menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita bisa menggunakan pohon faktor. Tapi kita harus ingat kembali, nak, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, ya kan, nak? Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita bisa menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, bagilah dengan bilangan prima yang terendah atau yang paling kecil ya nak, yaitu 2. Nah, untuk langkah yang kedua, selanjutnya, jika bilangan tidak dapat dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, dan seterusnya ya nak. Nah, yang ketiga, jika hasilnya merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya selesai sampai di situ. Kita masuk contoh ya, nak. Nah, di sini contoh yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 12. Nah, ingat tadi ya, nak, kita bagi dengan bilangan prima yang paling rendah. Nah, 12. Nah, perhatikan di sini ya, nak. 12 ini merupakan bilangan genap. Jika bilangan genap sudah pasti bisa dibagi dengan 2, ya, nak. Jadi di sini 12 kita bagi 2. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 6. 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, selanjutnya 6. Apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, nak ya. Nah, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan 3 di sini. 3 merupakan bilangan prima. Nah, karena 3 sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Ya, nak. Nah, bilangan-bilangan yang dilingkarin ini adalah faktor dari 12. Sehingga faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Ya, nak ya. Perkalian dari bilangan prima tadi. Ya, nak. Nah, di sini 2 dikali 2 bisa kita sederhanakan, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, nak. Kita masuk contoh nomor 2. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Nah, ingat kembali ya, nak, tadi ya. Kita mulai bagikan dengan bilangan prima yang paling rendah. Lihat soalnya di sini 36. Nah, kira-kira 36 apakah bisa kita bagi dengan 2? Bisa ya, nak. Ingat seperti yang bilang tadi, jika bilangan genap sudah pasti bisa dibagi dengan 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Nah, 18 di sini perhatikan, nak, apakah bisa dibagi dengan 2? Sudah pasti bisa ya, nak, karena ini merupakan bilangan genap. Nah, 18 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 9. Nah, hati-hati ya, nak. 9 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya, nak. Nah, kita lanjut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya, nak ya. Berarti kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini. Maka faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
Nah, sebenarnya nak, dari pohon faktor ini kita juga bisa mencari faktor primanya ya nak. Faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Nah, sekarang Mem akan menjelaskan dalam bentuk tulisan langsung ya nak. Untuk yang nomor 3, tentukan faktorisasi prima dari 21. Ingat ya nak, patokan kita adalah bagi dengan bilangan prima, yaitu mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya nak. Ini adalah kuncinya. Nah, sekarang perhatikan soalnya adalah 21. 21 kita bagi dengan apa kira-kira nak? Apakah 21 bisa dibagi 2? Sudah pasti tidak bisa ya nak. Perhatikan, di sini adalah 21 merupakan bilangan ganjil. Nah, jika bilangan ganjil sudah pasti tidak bisa dibagi dengan 2, kecuali bilangan genap bisa dibagi dengan 2. Nah, 21 tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya ya nak. Kita mulai dengan 3. 21 apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa ya nak ya. 21 dibagi 3, jangan lupa dilingkari. Hasilnya adalah 7. Ya kan nak, 21 bagi 3 adalah 7. Nah, perhatikan di sini, 7 sudah merupakan bilangan prima. Karena 7 sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini. Maka faktorisasi prima dari 21 adalah 3 dikali 7. Ya nak. Nah, dari pohon faktor ini kita juga bisa mencari faktor prima. Faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Ingat ya nak, faktorisasi itu merupakan bentuk dari perkaliannya. Kalau ditanya faktor prima 21, jawabannya adalah 3 dan 7. Faktorisasi prima dari 21 adalah bentuk perkaliannya, yaitu 3 dikali 7. Paham ya nak ya? Kita lanjut. Yang nomor 4, seandainya ditanya, tentukan faktorisasi prima dari 60. Nah, 60 ya nak, langsung saja kita bagi. 60 merupakan bilangan genap, otomatis bisa kita bagi dengan 2. Nah, dibagi 2 hasilnya adalah 30. Ya karena 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Nah, 30 di sini kita bagi dengan berapa? 30 adalah bilangan genap, maka bisa kita bagi dengan 2 lagi. Ya karena 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, 15 di sini merupakan bilangan ganjil. Berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dengan bilangan prima yang ganjil juga. 15 apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa ya nak ya. 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 di sini sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Maka faktorisasi prima dari 60 sama dengan, nah, perkalian dari bilangan prima ini tadi anak, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau sama dengan ini 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jika ditanya faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Sudah mulai paham kan nak? Kalau ditanya faktor prima, bilangan-bilangan prima tersebut ya nak, yaitu 2, 3, dan 5. Jika ditanya faktorisasi berarti bentuk perkaliannya, yaitu perkalian ini ya nak, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Mudah kan nak? Nah, sekarang kita sudah masuk pada soal. Yang untuk menjadi tugas kamu ada 2 soal ya nak. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 24.
Untuk soal yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 18. Kerjakan dengan baik ya nak, buat dengan menggunakan pohon faktor. Oke nak? Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mei.